Sebentar, bukannya Malaysia dia? Indonesia. Aku taunya Malaysia loh. Kan lisensinya udah dibeli. Upin Ipin kat TV sana cakap bahasa apa? Melayu Malaysia kah atau Indonesia? Yuk kita dengar. Kamu tahu kartun Upin Ipin? Coba jawab pertanyaan yang super susah ini. Malaysia, dia sadar betul bahwa sendi-sendi kebangsaannya rapuh karena mereka adalah berbasic negara Syah Bandar. Maka dia bangun kebangsaan melalui si Upin dan si Ipin. Kenapa Indonesia jadi mesin duit kepada Upin Ipin? Memang dapat sokongan kerajaan Malaysia sebab kerajaan nak ada satu karya animasi yang boleh bawa budaya tempatan ke dunia luar. Hi, welcome back again to my channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga senantiasa dimanapun kalian berada diberikan kesehatan dan juga dipermudahkan segala urusannya ya, amin. Oke, nah kali ini ada video terbaru, viral juga sampai kreator daripada Malaysia ini dia reaction kan, katanya di sini Upin Ipin asli asli Indonesia. Padahal yang macam kita tahu lah ya, gambaran di dalam kartun Upin Ipin ini menggambarkan kehidupan di perkampungan macam di Malaysia kan. Disebabkan di situ mereka berbilang kaum, ada orang Melayu, Cina, India ya. Nah, tapi di Indonesia tak ada pun tempat yang macam itu kan. Nah teman-teman, mari kita tengok nanti macam mana videonya. Kenapa animasi daripada Malaysia ini boleh menggeser animasi-animasi yang lainnya, apalagi yang diciptakan di orang Indonesia sendiri, tapi orang Indonesia tetap memilih dan sampai saat ini menonton Upin Ipin ini. Tak bosan-bosan tau. Satu hari dekat TV 2 ke 3 kali penayangan tau. Betul. Oke teman-teman, so Mei akan mereaksikan video-video ini. So jom kita tonton videonya bersama-sama. Sebentar, bukannya Malaysia dia? Indonesia. Aku taunya Malaysia loh. Kan lisensinya udah dibeli. Serius mas? Lisensinya udah dibeli sama Malaysia. Ditawarkan ke TV-TV. Upin Ipin ini? Awalnya bukan Upin Ipin, si Arifin. Bandung? Anak-anak Bandung sama anak-anak Jakarta. Animator muda ditawarkan ke TV-TV, ternyata Nggak mau. ada yang mau. Setelah di sana dibeli sama si Malaysia. akhirnya ditunggu dulu 2-3 tahun ketika sudah redup yang karakter real tadi. Karena udah pada tua semua. Lagi ke Indonesia Oh, dengan iya, harga ke yang Indonesia. lebih mahal. Mau Oh agak lain ya masih agak lain ya. Agak lain lah ya. Tadi katanya nama sebetul Upin Ipin Arifin ya. Wih, tang mana pula Arifin ini ya. Oke, katanya tadi orang Jakarta dan orang Bandung. Oh, betul kata Bapak Presiden ya. Orang Indonesia suka berbohong ya. Ini salah satunya. Oke, sampai ketawa tadi orang Malaysia ini yang reaksikan ini ya. Oke, gimana pendapat kalian? Kita tonton dulu ya beberapa video lainnya. Ini cerita betul ya. Boleh tanya Debbie dah. Ini cerita betul ya. Boleh tanya Debbie dah. Masa saya nak buat Dekopak ni loh, orang yang pertama saya jumpa David. Itu yang orang pergi tak tahu ni. Studio David dengan isteri saya. Dan saya Oh, tunjuk ini yang saya buat, nak buat animasi. ya? David cakap saya tak faham bisnes ni. Dia tak nak. Tapi bila saya dah meletup semua, dia datang. Saya cakap, dulu saya suruh mau kasih Ipin, keluar telur mai dia tak nak jaga. Kamu tahu kartun Upin Ipin? Coba jawab pertanyaan yang super susah ini. Susah. Kartun Upin Ipin itu dari negara mana? Nggak pakai pilihan ganda karena ini pertanyaan yang super duper susah banget. Langsung dijawab. Susah dari oke? mana? Malaysia, dia sadar betul bahwa sendi-sendi kebangsaannya rapuh karena mereka adalah berbasic negara Syah Bandar. Maka dia bangun kebangsaan melalui si Upin dan si Ipin. Rapuh.
Dia jelaskan kembali landasan hidup kebangsaannya, tidak boleh melupakan anak-anak Cina, anak-anak India, dan anak-anak Indonesia. Agar si Upin dan si Ipin tidak ribut dengan anak-anak India, bikinkan tokoh kecil namanya Jarjit. Agar dia nggak ribut dengan anak-anak Cina, bikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Agar nggak ribut dengan anak-anak Indonesia, bikinkan tokoh kecil namanya Susanti. Ini cara mereka bangun kebangsaannya. Hah? Ini cara Malaysia membangun kebangsaannya, woi. Masuk ke politik pula ini ya. Padahal ini hanya kartun saja. Kehidupan di perkampungan ya. Ini adalah kehidupan berbilang kaum di Malaysia. Dan realitinya itu ada di perkampungan Malaysia ya. Bukan masuk ke politik untuk membangun, apalah kata tadi. Upin Ipin kat TV sana cakap bahasa apa? Melayu Malaysia kah atau Indonesia? Yuk kita dengar. Kekesilan satu, hadiah istimewa menanti. Ada hadiah. Dah baca tak? Tak payah. Korang bukan tahu pasal mata. Nah, jadi tetaplah bahasa Melayu. Cuma ada translate-nya tadi dia, ditranslate ke bahasa Indonesia. Tapi kalau macam kita di sini, tak perlu tengok translate lagi, kerana itulah bahasa kita. Kenapa orang Indonesia sangat excited dengan Upin Ipin? Karena Upin Ipin di Indonesia ini sangat terkenal. Yes. Saya bisa pastikan bahwa semua golongan umur pasti mengenal Upin Ipin. Bahkan saya bisa katakan bahwa Upin Ipin ini juga menemani saya dalam masa remaja saya. Saya ingat dulu saya menonton Upin Ipin di rumah kawan saya itu pada musim Ramadan. Itu sekitar tahun 2007 atau 2008. Dan itulah pertama kalinya saya menonton Upin Ipin. Jadi, walaupun sudah ditayangkan di televisi Indonesia, CD atau DVD Upin Ipin di pasar malam ini sangat laris manis. Populer sekali Upin Ipin, walau di kalangan CD dan DVD kopi saja. Dimana yang kita tahu sekarang untuk penjualan CD atau DVD kopi ini adalah ilegal ya, karena saat itu belum populer yang namanya YouTube untuk bisa diputar atau diakses kapan saja. Jadi banyak yang menjual CD atau DVD Upin Ipin ini sehingga orang Indonesia pun bisa memutarnya kapan saja. Populernya Upin Ipin sampai membuat beberapa anak Indonesia ini juga paham sedikit demi sedikit kosakata dalam bahasa Melayu. Pernah ada anak kerabat sampai bisa bercakap, mainan jadi bersepah-sepah. Ibu bapaknya pun heran, dari mana si anak tahu kata bersepah-sepah? Tidak lain dan tidak bukan, pasti dari Upin Ipin. Dari Upin Di Ipin. Indonesia, Upin Ipin ditayangkan dengan full subtitle. Saya sampai sekarang pun masih melihat Upin Ipin dengan subtitle. Karena bagi saya masih ada beberapa kosakata ataupun kalimat yang saya masih kurang paham. Jadi saya selalu melihat subtitle ketika menonton Upin Ipin. Saya yakin teman-teman yang traveling ke Indonesia ketika berjumpa dengan orang Indonesianya akan try hard untuk coba cakap Melayu dengan menambahkan semua kata dengan huruf I. Pun sebaliknya, traveler Malaysia bila datang ke Indonesia akan try hard untuk cakap Indonesia. Lu gue. Sempat dulu ramainya Upin Ipin, banyak kedai baju di Indonesia menjual baju gambar Upin Ipin, bag alat sekolah Upin Ipin, ada juga jual balon Upin Ipin, selipar Upin Ipin, semuanya Upin Ipin. Karena anak-anak Indonesia sampai sekarang pun masih suka Upin Ipin. Fanatismenya orang Indonesia, ini khusus yang dewasa, tadi anak-anak ya, fanatismenya orang Indonesia dewasa terhadap Upin Ipin ini sampai di tahap kreativitas tingkat tinggi. Pasti teman-teman sudah pernah lihat konten orang Indonesia, mulai dari yang meme Upin Ipin, tim Kak Ros dengan Abang Is, atau ada yang tim Kak Ros dengan Badrul, tim Opah dengan Tok Dalang, sampai yang paling parah adalah teori konspirasi bahwa kisah Upin Ipin adalah hayalan Opah saja. Aslinya Upin Ipin sudah
sudah meninggal katanya. Itu adalah konspirasi semuanya. Tapi begitulah kisah Upin Ipin, sangat terkenal dan dicintai oleh rakyat Indonesia, tidak kira umur. Populernya Upin Ipin sampai direspon oleh rumah produksi Upin Ipin itu sendiri, sehingga menghadirkan karakter Susanti. Susanti hadir pertama kali sekitar tahun 2009. Susanti adalah teman mainnya Upin Ipin dan juga teman sekolahnya Upin Ipin. Karakter ini sering menjadi pemersatu netizen Indonesia dan Malaysia. Jika ada suatu masalah antara Indonesia Malaysia, netizen Indonesia siap untuk memulangkan Susanti ke Indonesia. Apapun Indonesia, Malaysia sahabat untuk selamanya. Sekian dan terima kasih. Inilah alasan mengapa serial animasi Adit dan Sopo Jarwo telah berhenti. Namun justru serial Upin Ipin masih bertahan lama, bahkan masih ditonton sampai dengan saat ini karena saking bagusnya. Dan sebenarnya bertahannya Upin Ipin ada hubungannya dengan inovasi dan keberhasilan cerita animasi yang luar biasa inovatif. Yap, jika kamu melihat serial animasi Upin Ipin dan Adit Sopo Jarwo, benar-benar sangat berbeda. Bahkan bisa dikatakan animasi Upin Ipin seperti sebuah mahakarya yang luar biasa yang disenangi oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya anak-anak, namun orang dewasa juga suka dengan Upin Ipin. Jika kita lihat, ada yang menonjol dari Upin Ipin. Karakter tokohnya sangat banyak dan sangat beragam. Bahkan karakter tokoh yang bukan merupakan tokoh utama bisa membuat ceritanya sendiri yang sangat menarik. Yang berbeda dengan Adit Sopo Jarwo, yang tokoh utamanya tidak bisa membuat cerita sendiri dan harus melibatkan banyak tokoh. Latar tempat Upin Ipin juga sangat banyak. Ada dari kebun, rumah tok dalang, kelas, lapangan, tempat makan, sungai, alam durian runtuh, dan masih banyak lagi. Bahkan setiap lokasi punya tokoh lokal masing-masing dan juga ada karakter yang bukan manusia yang mewarnai animasi Upin Ipin. Ada Rambo, Raju, angsa, kodok, ikan, laba-laba, manusia batu, dan lain-lain. Di dalam animasi Upin Ipin, mereka bebas untuk berimajinasi tentang luar angkasa, balapan, dan lain-lain. Sehingga cerita Upin Ipin selalu hidup dan tidak membosankan. Oke teman-teman, nah itulah tadi ya, memang kecintaan sangatlah rakyat Indonesia, tak kira umur tahu, bukan hanya kalangan kanak-kanak saja, orang dewasa pun macam itu. Sampai ada yang taksub juga dengan Upin Ipin ini. Ya, hari-hari pula ditayangkan di TV Indonesia ya. Jadi mereka juga daripada movie Upin Ipin ini, diorang belajar bahasa Melayu. Nah, ramai juga orang Indonesia yang boleh faham bahasa Melayu daripada kartun ini. Oke teman-teman, nah sebenarnya Upin Ipin ini saya ada tengokkan selalu kan. Dulu-dulu itu banyak yang mengajar kebaikan. Beda dengan kartun Indonesia. Nah, di sini Sari mau katakan sedikit apa yang beda yang saya tengok itu adalah kalau kartun Upin Ipin ini kurang, tak ada pun saya tengok yang jahat ya. Paling cuma macam anak yang agak manja, tapi tak ada orang yang jahat. Kalau macam Fiji itu dia agak nakal sikit lah, tapi tak jahat. Tapi kalau di Indonesia, kartun yang saya tengok ya, macam Sopo dan Jarwo, itu ada yang orang jahatnya, ada satu yang jahatnya, lepas tu dibully ya kan, pukul. Yang macam itu saya tengok. Tapi kalau di kartun Upin Ipin ini, dia memang jelas-jelas menggambarkan kehidupan di perkampungan ya, tapi tak membosankan walaupun tidak ada tokoh antagonisnya. Yang saya tengok macam itu ya. Kehidupan di kampung macam mana, dia datang pergi ke kedai, jumpa tok dalang, mereka lari bermain dengan ayam dia, pergi solat kan, pergi Chinese New Year, pergi kalau hari raya, kawan-kawannya semua pergi beraya. Kalau Tamil ya, India, Deepavali, pergi berkunjung. Nah gitu yang saya tengok ya. Tapi tang mana pula ya kan, daripada asal Indonesia ini tadi katanya. Boleh pula mereka klaim itu daripada Indonesia dijual ke Malaysia. So Malaysia yang mengembangkan gitu ya. Tak ya teman-teman, tadi ada peneru yang buat itu asli orang Malaysia, Melayu. Ini Leskopak ya. Jadi tak ada ceritanya daripada Indonesia dijual ke Malaysia, enak-enak saja kan. Tak ada itu ya. Oke teman-teman, ya inilah salah satu animasi yang paling disukai di Indonesia. Oke, so sampai ada konspirasi katanya
Upin Ipin itu sudah mati, ada kuburannya dekat Indonesia sana. Sampai macam itu taksubnya lah ya mereka dengan kartun ini. Sampai itu hari saya ada tengok kan, Bali ya, gubernur Bali ikut. Nah itu ada yang cakap kan, tak mau ada kartun Upin Ipin ini lagi katanya. Saking ketakutan dia, Upin Ipin ini menguasai pasaran Indonesia. Nah pernah itu ada apanya, beritanya ya. Oke teman-teman, mungkin kalau kalian ada pendapat lain, silakan berikan komentar kalian. Apa yang kalian tahu juga boleh jelaskan di bawah ya. Nah di sini ada satu video lagi kita akan reactionkan. Kenapa Indonesia jadi mesin duit Upin Ipin? Oke, so kita tonton dulu ya. Kenapa Indonesia jadi mesin duit kepada Upin Ipin? Apa khabar Indonesia? Upin Ipin memang sudah jadi fenomena besar terkenal di Malaysia, tapi lagi menggila di Indonesia. Ramai orang Indonesia rasa yang Upin Ipin ni kepunyaan Indonesia walaupun ia diproduksi oleh Le Kopak, studio animasi dari Malaysia yang bermula sejak tahun 2007. Pasaran kat Indonesia jauh lagi besar. Malaysia cuma ada 30 juta penduduk. Indonesia pula ada 300 juta penduduk. Kalau 10% budak kecil Malaysia tengok, sikit je. Kalau 10% budak Indonesia tengok, dah 8 kali ganda. Bapak-bapak pun nonton ya, dekat penjara itu lokap. Lagi ramai penonton, lagi besar potensi duit masuk rating TV, YouTube, jualan merchandise, view TikTok, licensing. Dari awal lagi, projek Upin dan Ipin memang dapat sokongan kerajaan Malaysia sebab kerajaan nak ada satu karya animasi yang boleh bawa budaya tempatan ke dunia luar. Sebab tu, bila tengok Upin dan Ipin, memang penuh dengan elemen kehidupan Melayu. Dari cara bercakap, makanan kampung, permainan budak-budak, sampailah nilai agama. Di Indonesia pula, tak banyak animasi yang dapat sokongan sebesar ini. Jadi tak hairanlah kenapa Upin Ipin boleh jadi kartun kebangsaan di sana walaupun bukan produk sendiri. Kalau bab digital pula, Upin Ipin ni dah memang gah. Di YouTube je, diorang ada berjuta-juta subscriber. Dan satu episod boleh cecah berjuta-juta tontonan. Di TikTok dan Instagram pun sama. Potongan video Upin dan Ipin selalu viral. Orang remix, parody, lip sync, macam-macam. Berak kat mana mana-mana je lah. Sini pun jadi. Dan penonton terbesar datang dari Indonesia. Antara cabang buat duit Upin dan Ipin datang dari saluran YouTube. View dari Malaysia untuk satu video 1 ke 2 juta tontonan. Tapi view dari Indonesia 10 hingga 20 juta tontonan. Ramai Dekat Malaysia, Upin dan Ipin ditonton. Tapi bukan semua rumah tengok setiap hari. Dekat Indonesia, ada kawasan yang anggap macam kartun nasional. Kadang-kadang sampai jadi bahan meme, remix TikTok dan budaya pop. Sana pergi main. Dibuat sampai kartun gini ya. Baik, Opa. Penggunaan bahasa Melayu dalam Upin Ipin tak jauh beza dengan bahasa yang orang Indo faham. Banyak perkataan senang tangkap walaupun ada yang tak sama tapi masih familiar. Jadi berkata, kita tengok 5 sebab kenapa Upin Ipin boleh terkenal dekat Indonesia. Yang pertama, Upin Ipin masuk Indonesia tahun 2008 melalui TPI, sekarang MNC TV. Di Indonesia, Upin Ipin mula ditayangkan tahun 2008 di TPI, yang kini berganti nama jadi MNC TV. Masa tu, MNC TV masih baru dan tak cukup bajet untuk bayar hak siar penuh seperti harga asal yang ditetapkan oleh Le Kopak. Akhirnya mereka setuju untuk sistem profit sharing. Maknanya MNC TV boleh tayang tapi kena kongsi keuntungan dengan Le Kopak. Disebabkan perjanjian tu, durasi Upin Ipin yang sepatutnya cuma setengah jam jadi panjang sampai 1 hingga 2 jam sebab MNC TV nak maksimalkan penayangan. Tak sangkalah penonton Indonesia sambut dengan gila-gila. Semua lapisan umur suka. Budak suka, mak bapak pun suka. Semualah suka.
Pendapatan yang MNCTV dan Lekopak dapat dari tayangan tu pun jadi lebih tinggi daripada harga asal yang sepatutnya dibayar. Sejak tu, nama MNCTV memang sinonim dengan Upin dan Ipin. Famous Dan pada jadinya tahun sebab 2018, MNCTV akhirnya beli hak siar utama. Nombor 2, jalan cerita Upin Ipin ni sangat dekat dengan kehidupan orang Indonesia. Kekuatan Upin dan Ipin sebenarnya pada simplicity dia. Cerita simple tentang kehidupan kampung di kampung Durai Runtuh, tapi penuh dengan budaya, permainan tradisional, makanan kampung dan suasana gotong royong yang ramai orang Indonesia pun rasa dekat. Satu lagi, Upin dan Ipin memang syarat dengan nilai keagamaan, terutamanya episod Ramadan. Penonton Indonesia memang cepat connect dengan tema macam ni. Jadi ia terasa natural, bukannya paksaan. Sebab tu, bila orang Indonesia tengok Upin Ipin, mereka rasa macam, ini seperti kampung gue dong. Nombor 3, kehadiran Susanti, karakter khusus untuk Indonesia. Pada September 2009, Lekopak memperkenalkan Susanti, watak khas dari Indonesia, Jakarta, sebagai tanda penghargaan kepada peminat Indonesia yang sangat ramai. Susanti muncul pertama kali dalam episod Berpuasa bersama kawan baru di musim ketiga. Awalnya, Susanti cuma watak sampingan. Tapi bila tengok sambutan Indonesia sangat kuat, mulai musim ke-7, Susanti dijadikan ikon untuk peminat Indonesia. Macam representasi orang Indonesia dalam Upin dan Ipin. Nombor 4, lagu Sahabat Selamanya dari Padi, simbol persahabatan dua negara. Pada tahun 2010, Lekopak bekerjasama dengan band terkenal dari Indonesia, Padi, untuk buat lagu Sahabat Selamanya sebagai soundtrack baru Upin dan Ipin. Selain jadi lagu sangat emosional dan melekat, lagu ni juga dibuat untuk meredakan ketegangan diplomatik yang masa tu tengah panas antara Malaysia dan Indonesia. Selain tu, ada juga lagu-lagu yang sangat disukai penonton Indonesia. Contohnya, Boria Suka-Suka. Dan pada 2020, lagu Goyang Upin Ipin yang ada vibe dandut khas Indonesia. Marilah semua goyang Upin Ipin. Lekopak memang selalu tunjuk penghargaan pada peminat Indonesia sebab peminat Indonesia antara yang paling besar. Nombor 5, watak yang pelbagai dan unik tak bosan langsung. Salah satu benda paling kuat dalam Upin dan Ipin ialah variasi karakter. Setiap watak ada identiti tersendiri dari Meme, Jarjit, Fizi, Ehsan, Mail sampai Opah dan Tok Dalang. Semua watak ada personaliti kuat, kelakar dan mudah diingat. Dekat Indonesia, ni jadi penyelamat sebab ramai rasa banyak kartun luar negara terlalu generik. Tapi Upin Ipin beri rasa yang lain. Kampung, meriah, kelakar, ada pengajaran dan penuh dengan warna. Betul-betul. 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 Sebab itulah Upin Ipin jadi sangat popular di Indonesia dan Indonesia jadi mesin duit untuk Upin Ipin. Gabungan budaya yang dekat, bahasa yang difahami, watak menarik, strategi tayangan yang kuat dan penghargaan kepada peminat Indonesia. Inilah langkah-langkah terbesar yang dilakukan oleh Lekopak. Pendek kata, Upin Ipin bukan sekadar kartun, ia jadi sebahagian memori generasi di kedua-dua negara. Jadi apa pendapat korang? Adakah korang suka menonton Upin Ipin atau kartun lain? Cuba beritahu sikit dekat ruangan bawah. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Rash Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao. Oke teman-teman, nah itu tadi ya alasan-alasan kenapa Indonesia tuh sangat-sangat gila meminati Upin Ipin ini tadi. Oke, so sampai satu hari pun penayangan di TV tuh boleh 2-3 kali ya. Dah macam makan nasi pula. 3 kali. Penontonan ini pun ditayangkan selalu. Jadi itulah ya menjadi kartun kegemaran rakyat Indonesia. Bukan hanya daripada kalangan budak-budak saja, melainkan remaja sampai ke dewasa ya. Orang tua pun meminati cerita ini karena ceritanya simple, penuh makna, pelajaran ya, ada sisi agamanya juga. Jadi merasa wah sama hampir-hampir lah kurang macam
keadaan di Indonesia, katanya gitu. Oke, so tapi yang jelasnya ini dibuat ini buatan Malaysia ya, dan itulah yang terbaiknya Malaysia ini ya, dibantu oleh kerajaannya juga, disupport ya. Itu hari pernah ada viral juga ya, orang Indonesia itu sedih sekali tengok kalau animasi kartun Indonesia itu kurang sambutan ataupun sokongan daripada pemerintah Indonesia. Itulah ya, sangat bersyukurlah ya di Malaysia ini apapun yang baik disokong oleh kerajaannya. Luar biasa. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Sari Ting Ting. Bye.